Perasaan marah atau amarah bisa terjadi kapan saja, dengan bentuk apa saja. Tapi jangan sampai marah yang kita miliki mengakibatkan kita untuk berbuat dosa. Dan kalau kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan dengan keseluruhan hidup kita, jiwa kita, maka pasti Dia akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi marah itu sangat berbahaya, ya, sangat bahaya. Melatih untuk tidak marah itu perjuangan. Iya. Itu perjuangan, ya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan. Kita telah tiba pada pelajaran baru kita di kuartal yang keempat dengan topik pembahasan kita selama triwulan ini, kenyataan Alkitab. Saya yakin selama triwulan ini kita akan mendapatkan beragam informasi menarik tentang maksud Allah dalam kehidupan kita. Nah, betul banget nih. Kita juga akan diajarkan tentang banyak banget pelajaran tentang kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita telah masuk ke topik pembahasan di pelajaran yang ke-11 dengan topik pembahasan kejatuhan dan kebangkitan Daud. Nah, dari topik ini aku mau tanya nih, pernah nggak sih kita melakukan sebuah kesalahan nih yang menurut kita ini kesalahan yang besar, tapi pas orang tua kita mengetahuinya, mereka bukan marah besar, melainkan cuman kayak menasihati. Pernah nggak? Aku pernah, kebetulan waktu itu aku punya peraturan di rumah harus pulang jam 10. Nah, terus aku lewat dari jam 10, taunya pas pulang nggak dimarahin, tapi cuma dikasih tahu aja. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih pernah, waktu itu nilai raportku menurutku sangat jelek, tidak memuaskan. Tapi orang tuaku tidak marah besar, melainkan cuma menasihati, mengatakan bahwa harus diperbaiki nih nilainya. Kita sering banget ya melakukan kesalahan, tapi ternyata orang tua kita nggak marah. Selain daripada marah, justru mereka malah memberikan nasihat kepada kita. Nah, tapi setelah kita mengetahuinya itu jangan kita ulangin loh, jangan sampai kesalahan itu kita ulangi. Jadinya kalau kita mau mulai berkali-kali, maka orang tua kita pun akan marah kan? Ya, ada ayat nih yang menceritakan tentang tokoh Alkitab yang melakukan kesalahan namun diampuni oleh Allah. Terdapat di dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan," dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu. Engkau tidak akan mati." Nah, dari ayat ini sepertinya kita melihat ada kesalahan yang Daud lakukan. Dan kesalahannya ini ia ceritakan kepada Natan. Tapi yang paling membahagiakan dari itu adalah Daud mendapat pengampunan dari Allah. Wah, benar sekali. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, hal yang penting untuk kita sadari adalah merasa bersalah dan menceritakannya itu kepada Tuhan serta memohon pengampunan. Nah, pas banget juga nih, ada tulisan di dalam kitab Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Aku bacain ya. Ya. "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Selah. Wah, luar biasa sekali ya. Daud yang seorang raja, dengan banyak peran bahkan kekayaan, dia tidak pernah lupa untuk mengakui setiap kesalahannya kepada Tuhan. Nah, tapi ada yang menarik loh dari masa ke masa Raja Daud. Penasaran nggak sih? Wah, iya nih aku penasaran, tapi kita jangan lupa perkenalan diri dulu dong. Oh iya, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Niko Wisan dari Jemaat Depok Lama. Halo, aku Noel Malau dari Jemaat Salemba. Dan kita jangan kemana-mana nih, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection.
Program ini hadir untuk membantu kamu, menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kasih besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besar kita adalah kenyataan Alkitab. Dan kita sudah masuk ke pelajaran ke-11 yang berjudul Kejatuhan dan Kebangkitan Daud. Ayat inti di pelajaran kita hari ini terdapat di dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan," dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Wah, dari ayat inti pelajaran kita pada pekan ini, bagi saya ini sebuah kebahagiaan yang dinanti oleh setiap manusia ya. Coba bayangin deh, ketika kita mengakui kesalahan, lalu ada suara misalnya katakan, "Dosamu telah dihapuskan. Kamu telah diampuni oleh Tuhan." Pasti perasaan kita sangat bahagia, bukan? Betul banget. Tapi sebenarnya yang bikin aku tertarik tuh sebenarnya cerita apa sih yang ada di balik Daud dan juga Nathan? Menurut aku cerita kita pada pekan ini sangat bagus loh. Rupanya kemarahan Daud itu terjadi karena keangkuhan orang kaya dalam memperlakukan orang miskin. Dan ceritanya sangat seru. Kita bisa baca loh di Alkitab kita di 2 Samuel 12 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Nah, ada sebuah kutipan juga nih dalam Alfa dan Omega jilid 2, halaman 395. Siapa saja yang pada waktu ditegur oleh Allah mau merendahkan hati dengan disertai pengakuan dan pertobatan, sebagaimana halnya dengan Daud, bisa merasa pasti bahwa ada pengharapan baginya. Siapa saja yang di dalam iman mau menerima janji-janji Allah akan memperoleh pengampunan. Nah, kita bisa lihat kan kalau kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan dengan keseluruhan hidup kita, jiwa kita, maka pasti Dia akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Dan kita harus dengan iman menerima janji-janji Allah supaya kita boleh mendapatkan pengampunan. Sebenarnya ini sederhana aja sih. Betul banget. Nah, aku mau bagi ini salah satu quote Perancis, tulisannya seperti ini. Bertahun-tahun pertobatan diberlakukan untuk menghapus kesalahan di mata manusia, namun satu tetes air mata pertobatan cukup untuk Tuhan. Aku juga mau bagiin sebuah perkataan dari W.T. Purkiser, penulis, dosen, dan pengkhotbah Amerika Serikat di abad yang ke-20. Dia mengatakan bahwa hanya sedikit orang yang melakukan dosa jika konsekuensinya segera terjadi. Nah, betul banget nih, dua kutipan itu harusnya cukup untuk meyakinkan kita bahwa pertobatan adalah puncak bila mana kita ingin kembali kepada Tuhan. Nah, teman-teman tahu nggak sih, aku mau coba nih baca dari Apakah Kamu Tahu. Di buku kita, dalam 2 Samuel 12 ayat yang kelima, Alkitab berkata, Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati." Ketika Daud mendengar Nathan menceritakan kisah mengenai bagaimana seorang kaya tidak ingin mengambil domba dari banyak domba yang dia punya dan mengambil satu domba yang sangat berharga bagi seorang miskin, dia menjadi marah. Sebagai fakta ungkapan, Daud menjadi sangat marah, menunjukkan bernafas secara cepat dalam kegemasan, khususnya melalui hidung. Pernahkah kamu menyadari bahwa ketika seorang benar-benar marah, lubang hidungnya itu mengembang, kelihatannya, hidung Daud mengembang oleh tuntutan keadilan. Nah, perasaan marah atau amarah bisa terjadi kapan saja, dengan bentuk apa saja. Tapi jangan sampai marah yang kita miliki mengakibatkan kita untuk berbuat dosa. Nah, teman-teman, aku mau tahu nih pendapat dari kita semua tentang yang ada ditulis di buku kita, di Apakah Pendapatmu? Pada poin mana menurut kamu paling sulit bagi seseorang untuk mengakui dan bertobat dari kebohongannya? Ada 1, 2, 3, dan 4. Kalau dari kakak, nomor berapa? Kalau menurut aku nomor 3. Karena kalau kita udah bikin satu bohong, kayak rasanya pengen selalu untuk bikin dan nutupin dengan bohong yang lainnya. Kalau menurut kamu? Kalau aku sih sebenarnya sama kayak kakak ya. Karena setelah kamu menutupi kebohongan pertama dengan kebohongan lainnya, kita tahu bahwa jika kita sudah melakukan sebuah kesalahan, maka kita tidak mau kesalahan ini diketahui orang lain. Jadi kita menutupi dengan kebohongan lain, hingga akhirnya dosa itu susah untuk kita akui kepada Tuhan. Oke. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman boleh baca dan juga jawab sendiri di rumah. Kira-kira poin mana yang menurut teman-teman paling sulit? Nah, teman-teman, kita udah diskusi bersama nih. Namun sepertinya ada yang kurang kita pahami ya. Betul banget nih. Mungkin kita langsung diskusi aja kali ya sama Pak Pendeta.
Oke teman-teman, kita akan diskusi lagi nih bersama Pak Pendeta. Kita jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Bersama kita semua di sini ada Pendeta Benny. Shalom Pendeta. Shalom, sehat-sehat ya. Pendeta. Sehat-sehat ya, puji baik-baik Tuhan. semua. Baik Pendeta. Nah, aku udah gak sabar banget nih. Mungkin kita boleh langsung aja kali ya masuk ke pertanyaan-pertanyaan kita. Betul nih, kita ke pertanyaan pertama di Pendeta. Mhm. Bagi saya sebenarnya Daud ini benar ya, ada benarnya juga. Dia membela orang miskin di cerita kita ini. Tapi kenapa dia merasa bersalah? Iya, ini kan cerita sebelumnya menceritakan bahwa Daud menjadi raja setelah Saul, ya dia raja, kemudian dia berkuasa. Sahabat kemarin kita belajar bahwa itulah zaman keemasan daripada Israel, zaman kejayaan daripada Israel. Karena dia rasa dia zaman keemasannya, kemudian kita tahu bahwa dia mengambil istri daripada prajuritnya, Batseba. Kemudian dia pikir bahwa nggak ada yang tahu nih ya, saya punya dosa, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, nggak ada siapa. Dia buat sedemikian rupa strateginya supaya dia bisa dapatkan Batseba. Kemudian dia rasa bahwa nggak ada yang tahu, kemudian datanglah Nabi Nathan. Nathan datang, kemudian dia nggak langsung kasih tahu, kamu kenapa ngambil istri orang, nggak gitu ya. Jadi Nabi Nathan mengambil perumpamaan mengenai orang kaya dengan orang miskin. Dikasih perumpamaan bahwa ada orang kaya, kemudian ada orang miskin. Orang kaya ini datang tamu, tapi dia mau kasih makan malah dari ternak daripada orang miskin itu. Dan akhirnya Daud kan rasa, waduh ini siapa ya orang seperti ini? Udah padahal dia berkecukupan, dia sudah punya semuanya. Kenapa dia masih ambil juga yang punya orang miskin? Ya, akhirnya dia katakan kalau itu orang itu harus dihukum. Nah, Nathan dia tahu siapa orangnya. Tahu kamulah sebenarnya orangnya. Nah, pada waktu dikatakan kamu, Daud sadar. Daud sadar akan dosanya, kemudian dia langsung bertobat kepada Tuhan. Kalau mungkin langsung dikatakan langsung ya, Daud kamu kenapa ngambil istri orang gitu ya. Saya rasa langsung marah, bisa-bisa Nabi Nathan yang di penjara mungkin dia lakukan hal lain. Tapi Nabi Nathan dengan bijaksana dia cari jalan. Dan akhirnya dia memberikan perumpamaan, dan Daud juga responnya langsung mau bertobat. Dia langsung sadar, dia nggak katakan enggak, kenapa pertanyaan saya ya. Dia langsung bilang enggak, kenapa ya. Bacaan kita pada minggu ini kan memberikan pelajaran bahwa kalau kita masuk kepada satu dosa, untuk mempertahankan dosa itu maka kita harus buat dosa lain kan. Iya. Ya. Jadi kita coba untuk mempertahankan dosa lain. Jadi begitu satu dosa kita coba, kalau misalnya mencuri lah ya, misalnya mencuri gitu ya, kita ngambil sesuatu, kemudian tanya, ada ngambil nggak di sini? Enggak, benar gitu ya, bahkan sumpah ya, sumpah. Gitu. Kemudian ditanya lagi, akhirnya malah tambah bikin dosa lagi gitu ya. Dibandingkan langsung mengakui, Daud langsung mengakui, kemudian dia bertobat kepada Tuhan, dia menangis pada Tuhan. Dan Tuhan katakan Tuhan menyambut pertobatannya itu. Kalau dari pelajaran kita kali ini nih Pak Pendeta, sebenarnya kebahagiaan besar apa sih yang paling diinginkan oleh manusia? Iya, pikir pelajaran kita kali ini adalah kalau seseorang melakukan kesalahan kemudian datang bertobat, ya mengakui kesalahan, kemudian langsung kita juga kalau teman sorry nggak sengaja tuh gitu. Misalnya kita melakukan satu ucapan yang menyakiti hati teman kita, sorry nggak sengaja terus oke lah. Kita juga langsung tenang kan. Tapi kalau nggak lu sengaja bikin gitu, memang gue gitu, itu bisa panjang kan, mungkin bisa nggak tidur juga kita ya, sampai pulang ke rumah. Tapi kalau itu langsung kita akui, kemudian kita katakan memang kita bersalah, siapapun itu. Siapapun. Kalau orang datang kemudian langsung mengakui bersalah, biasa orang langsung ya udah deh, ya. Udah, dibandingkan kalau kita justru bertahan mengatakan bahwa kita tidak bersalah, padahal kita jelas-jelas bersalah, itu akan panjang nanti untuk ceritanya, kemudian panjang lagi untuk mempertahankannya dan seterusnya.
Nah, pertanyaan selanjutnya di pendeta. Dari pengalaman Daud ini sih, apa yang paling berpengaruh lah dalam kehidupan kita saat ini? Iya, yang paling berpengaruh dari pelajaran kita bahwa jangan kita merasa bahwa semua yang kita lakukan itu tidak ada yang melihat. Apapun yang kita lakukan Tuhan lihat. Tuhan lihat, dan kalau Tuhan tegur kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui teman, melalui orang tua, melalui lain-lain, maka kita harus mengakui bahwa oke, saya salah gitu ya, saya salah. Jadi jangan justru bertahan dengan mengatakan tidak salah atau kasih alasan lain dan lain sebagainya. Jadi kenapa Daud sampai akhirnya dikatakan dikasih oleh Tuhan, ya? Karena memang dia kalau bersalah dikasih tahu dia langsung, iya maaf Tuhan, maaf ya. Dia bahkan dia sampai pakai kalau bacaan lain ya, pengalaman dia berikutnya kan dia pakai kain kabung ya, kain karung, dia kasih apa semuanya, abu kepala dan lain sebagainya, tanda daripada pertobatannya gitu. Pak Pendeta, aku mau tanya deh, kenapa sih marah itu berbahaya dan bisa dibilang berpotensi untuk menimbulkan dosa? Ya pastilah, orang kalau marah kan udah udah pikirannya udah emosinya tentu sudah berbeda. Dia biasanya kalau orang marah kan sebabnya katakan kita dengan pikiran jernih lah ya, dengan pikiran dingin kan selalu katakan ya, pikiran dingin ya. Pikiran dingin penting karena kalau seseorang melakukan kemarahan kemudian dia sudah apalagi sudah sampai ke puncaknya, maksudnya sudah sampai marah sekali, akibatnya fatal sama dia, lebih sama dirinya sendiri juga nggak bagus kan, dari segi kesehatan juga nggak bagus ya. Kalau orang sampai marah sekali kemudian dia punya saraf kena misalnya ya, orang bisa stroke dan lain sebagainya kan, itu kalau ininya ya. Tapi kalau seorang itu rasakan bahwa dia begitu dia rasa bahwa ditegur dia salah kemudian dia bertobat, mungkin dia punya emosi juga akan. Tapi kalau kita marah biasanya kalau sudah marah kan sulit kontrol ya, baik kata-kata maupun tindakan kita. Ya, jadi marah itu sangat berbahaya ya, sangat bahaya. Melatih untuk tidak marah itu perjuangan. Itu perjuangan ya. Saya punya teman sampai sekarang nih, kalau sampai sekarang dari teman dari SMP, SMA, kuliah, kemudian dia sudah sama sudah berkeluarga. Kalau kita udah kita godain apa semua, kalau udah marah paling gitu aja, dia nggak pernah ngomong, pokoknya udah bilang garuk kepala. Itu bilang wah ini orang udah marah gitu ya. Jadi kita tahu dia udah puncaknya, tapi dia nggak bikin apa-apa. Jadi dia bisa menahan amarahnya. Jadi melatih untuk tidak marah itu juga hal yang penting. Nah kan tadi kata pendeta nih, melatih untuk menimbulkan marah itu susah. Nah bagaimana caranya kita itu menghindari amarah itu sehingga tidak hanya kita marah tapi tidak menimbulkan dosa juga gitu pendeta? Menimbulkan marah, yang penting bahwa pada waktu kita melakukan sesuatu kesalahan ya, atau mungkin kita tidak melakukan kesalahan tapi dituduh kita melakukan kesalahan ya, kita juga harus bijak untuk menyikapinya ya. Kalau kita sebagai Nabi Nathan disuruh Tuhan kasih tahu ke Daud, saya tidak suka dengan kelakuannya, dia sudah begini-begini dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita sebagai Nathan datang kepada raja nih ya, ini raja yang dalam puncak kejayaan daripada negaranya ya, lagi punya puncak kejayaan negaranya, datang mau kasih tahu dosanya, kira-kira diterima nggak ya? Biasanya orang dalam puncak kejayaan biasanya tidak mau menerima nasihat, apalagi teguran karena kelakuannya ya. Tapi Nabi Nathan kan dia bisa cari ilustrasi, dia bisa cari gambaran lain ya, dia kasih perumpamaan ya, dan akhirnya Daud mengaku. Jadi penting bagi kita untuk mencari jalan apa yang bisa kita lakukan supaya kita rasa bahwa itu masalah tidak begitu besar ya. Kalaupun besar, saya harus lari kepada Tuhan untuk bertobat
Kalau saya bersalah, saya lari pada Tuhan untuk bertobat. Tadi ada kutipan yang kalian baca kan? Dari pepatah Perancis ya. Oh iya. Pepatah Perancis katakan, ya, kalau orang itu jatuh melakukan satu kesalahan di mata manusia kan, waduh, kapanpun ketemu, wah ini orang kan pernah begini, ini pernah begini, ya. Padahal sama Tuhan katanya hanya setetes air mata kita mengaku kepada Tuhan, bagi Tuhan Tuhan sudah lupakan. Tuhan sudah lupakan. Jadi melatih diri itu hal yang penting, ya, hal penting, dan melakukan segala sesuatu dengan benar di mata Tuhan itu juga hal yang penting. Yang penting kita jangan takut kalau Tuhan itu Tuhan nanti marah, Tuhan nanti bikin begini, Tuhan tidak mau terima saya karena saya sudah begini, Tuhan jauh dari saya, atau kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Ya, maksudnya ini sih gara-gara Tuhan sih nggak kasih tahu nggak, Tuhan sih nggak jawab doa saya, Tuhan sih nggak begini, ya, jadi saya lakukan ini. Itu justru membuat kita jauh, ya, dari Tuhan. Tapi percayalah bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, ya, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Itu perlu latihan. Itu perlu latihan, ya. Jadi setiap hari mungkin kalau kalian mungkin malam lah ya. Malam kemudian sebelum tidur berdoa tidur, ingat-ingat saya udah bikin dosa apa ya pada siapa ya, gitu ya. Saya udah bikin salah pada siapa ya, kemudian minta ampun kepada Tuhan untuk melatih kita supaya tidak juga mudah untuk marah dalam kehidupan kita. Untuk orang-orang muda nih Pak Pendeta, teman-teman Cornerstone, kira-kira apa sih yang dapat kita lakukan supaya kita menjadi baik di mata Tuhan? Iya, pelajaran kita kan memberikan kepada kita pada saat ini bahwa kita harus dekat kepada Tuhan dan tahu bahwa Tuhan itu begitu baik kok sama kita. Tuhan baik sama kita. Kalau kita melakukan satu kesalahan, datang kepada Tuhan dan mengakui kesalahan kita, itu hal yang menyenangkan bagi Tuhan, ya, hal yang baik bagi Tuhan kalau kita datang kepadanya. Tapi seringkali kan kita memang sudah gimana ya? Kita memang sudah setan sudah membuat sedemikian rupa kita, apalagi kita orang Indonesia kan sulit untuk bilang sorry, ya. Iya. Kayaknya susah benar gitu ya. Kalau orang bule misalnya kan gampang dikit-dikit sorry, ya, apapun. Kalau kita kan enggak gitu loh. Kayaknya sulit untuk bilang maaf, sulit untuk bilang maafin saya ya, emang saya ini kan gitu ya, memang saya salah gitu ya. Itu sulit sepertinya. Tapi mari latih. Kembali saya katakan mari latih. Bagi orang-orang muda mari latih diri kita bahwa nggak salah kok kita mengatakan maaf kalau memang kita salah, ya. Orang lain juga akan langsung redah kalau katakan maaf saya memang saya salah, ya. Salah. Jarang orang yang begitu minta maaf kemudian enggak ada maaf. Tapi kalau orang itu bertahan udah sampai mentok sekali baru dia minta maaf, malah kita bukan dari tadi ngomong maaf gitu. Kita orang akan begitu mungkin ya. Jadi mari kita latih sebagai orang-orang muda untuk melatih diri bahwa kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan kalau kita melakukan kesalahan, ya, melatih diri kita untuk sabar, ya, melatih diri kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Baik, Pendeta, bisa memberikan kesimpulan dan berdoa untuk kita semua. Iya, kepada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-11 ini mengambil contoh daripada Daud, kejatuhan dan kebangkitan Daud, ya. Daud zaman jaya-jayanya, pemerintahannya katakan zaman jaya-jayanya. Tapi dia melakukan kesalahan, ya, dia melakukan dosa yang dia pikir tidak ada orang pun yang melihat. Tapi Tuhan tahu. Tuhan lihat dosanya, kemudian Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk datang, kemudian dikasih tahu dosanya dan dia mengakui. Jadi kebangkitan Daud adalah pada waktu dia jatuh, kemudian dikasih tahu bahwa dia itu berdosa, dia datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan pengampunan kepadanya. Dia bangkit kembali menjadi orang yang dekat dengan Tuhan kembali karena Tuhan sudah mengampuni dosanya. Jadi jangan pernah takut datang kepada Tuhan dan mengakui kalaupun kita melakukan kesalahan. Oke, kita tunduk kepala untuk berdoa.
Bapa di surga, kami terima kasih karena pelajaran yang Tuhan berikan. Kami terima kasih dari contoh Raja Daud yang Tuhan berikan, yang selalu datang kepada Tuhan dan pada waktu melakukan satu kesalahan dan kejatuhan dalam dosa, dia lari kepada Tuhan untuk minta ampun kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi seluruh orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberikan mereka iman dan kesetiaan untuk boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Apabila ada orang-orang muda dimanapun mereka berada pada saat ini dalam kesusahan mereka dan berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya boleh menjawab doa mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio ini, dan Pendeta Benny sudah berakhir. Terima kasih Pendeta, terima kasih. Terima kasih. Semangat terus ya untuk mempelajari Alkitab. Semoga kita semua memiliki ketetapan di dalam hati kita masing-masing untuk senantiasa belajar Alkitab dari halaman ke halaman. Dan kita sama-sama akan lihat apa yang terjadi di sana. Banyak sekali janji dan pengharapan Tuhan yang tertulis untuk kita di sana. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.